Mengapa Selat Hormuz penting bagi Iran dan dunia? Selat Hormuz hanya memiliki lebar 21 mil di titik tersempitnya. Tetapi, sekali lagi menjadi jalur perairan yang paling diperbincangkan di berita setelah Iran menyita sebuah tangkar minyak Inggris yang dianggap sebagai jalur terpenting secara strategis untuk perdagangan internasional. 20% pasokan minyak global mengalir melalui selat ini, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Meskipun secara teknis diatur oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1822 (UNCLOS), Iran telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi konvensi tersebut dan secara historis bertindak untuk melindungi kepentingannya di jalur itu. Signifikansi geopolitik selat ini berarti telah lama menjadi fokus ketegangan internasional antara Teheran dan Barat yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam eskalasi terbaru pada 19 Juli, pihak berwenang Iran menyita tangkar minyak berbendera Inggris Stena Impero dengan alasan bahwa kapal tersebut melanggar aturan maritim internasional. Mantan Perdana Menteri Iran, Hofeidah, pernah menyebut Selat Hormuz sebagai nadi kehidupan kami, dan pada bulan April 1959, Iran mencoba mengubah status hukum selat dengan memperluas laut teritorialnya dan menyatakan bahwa hanya pelayaran yang tidak mengganggu yang diizinkan melalui area tersebut. Pada bulan Juli 1972, Oman melakukan hal yang sama, yang berarti bahwa selat tersebut ditutup dan pada dasarnya merupakan kombinasi laut teritorial yang diumumkan sendiri oleh Iran dan Oman. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, baik Iran maupun Oman membuat beberapa deklarasi dan klaim atas selat yang tidak konsisten dengan hukum maritim internasional. Meskipun kedua negara telah menandatangani UNCLOS. Selama sebagian besar tahun 80-an, Iran dan Irak terlibat dalam konflik karena Irak berupaya menjadi kekuatan dominan di Teluk setelah revolusi Iran 79. Seperti yang dilaporkan tim dalam sebuah artikel sampul tentang konflik Teluk Persia pada bulan Oktober 1980. Perang ini bukan hanya memperebutkan Irak melawan Iran, tetapi juga Indrawang-Lesei melawan bekas Uni Soviet. Presiden Jimmy Carter pada tahun 1980 berkomitmen untuk menjaga selat tetap terbuka untuk transportasi, dan Uni Soviet bersiap agar militer Amerika masuk untuk menegakkan posisi itu. Namun pejabat di Washington khawatir bahwa Uni Soviet akan memiliki keunggulan jika itu terjadi, mengingat mereka berbatasan langsung dengan Iran dan memasok senjata ke Irak. Pada tahun 1984, konflik antara kedua negara berpindah ke selat dalam apa yang dijuluki Perang Tangker. Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, Irak mulai menargetkan tangkar minyak Iran. Seperti yang dilaporkan Time pada bulan April tahun itu, Iran pada saat itu mengekspor 2,6 miliar barel minyak per hari melalui jalur tersebut. Dengan menargetkan tangkar-tangkar itu, Irak berharap dapat menghancurkan ekonomi Iran dan memaksa penutupan titik pengeboran. Bahaya penutupan selat telah mencapai tingkat yang sangat tinggi pada tahun 1987, sehingga intervensi Angkatan Laut yang dipimpin Amerika Serikat dimulai untuk melindungi tangkar-tangkar tersebut. Sejarawan Martin S. Navias menulis bahwa intervensi AS tersebut menjamin kebebasan bergerak bagi pengiriman internasional di Teluk, dan pada akhirnya juga meningkatkan tekanan pada Teheran untuk mencari perdamaian dengan tetangganya, yang mengarah kepada berakhirnya konflik Iran-Irak pada tahun 1888. Namun, pada bulan Juli 1988, sebulan sebelum berakhirnya Perang Iran-Irak, kapal perang Al-Salam bin Sen menjatuhkan sebuah pesawat penumpang Iran di atas Selat Hormuz. Iran Air Flight 655 sedang dalam perjalanan dari kota Bandar Abbas di Iran ke Dubai, dan dikatakan meledak di langit setelah menjadi target 2 rudal permukaan ke udara, menurut laporan Time tentang insiden tersebut.
Para petugas di atas Vincent secara keliru mengidentifikasi Airbus 300 sebagai jet tempur F-14 Iran yang mereka anggap sedang menyerang kapal ATO Atsets. Semua 290 orang di pesawat itu, sebagian besar adalah warga Iran, tewas. Dalam suasana tegang yang dipicu oleh konflik yang sedang berlangsung di selat, insiden tersebut memicu kemarahan di Iran. Kejahatan Amerika hari ini dalam menjatuhkan Airbus Iran adalah bukti baru dari kejahatan dan kesalahan Amerika. Kejahatan yang mengekspos sifat Amerika lebih dari sebelumnya, kata Radio Tehran. Pada hari yang sama dengan insiden tersebut, Presiden Reagan mengirimkan nota 5 paragraf kepada Iran yang menyatakan penyesalan yang mendalam atas apa yang terjadi.